حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Setelah kemarin kita menyebutkan pembukaan daripada kitab Matan Qatrun Nada wa Balis Sada, yaitu matan yang berisikan tentang ilmu nahwu yang saat itu dikarang oleh beliau yaitu Abdullah bin Yusuf bin Hisham Al-Ansari rahmatullah alaih, untuk apa? Para pemula di zaman beliau, Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Ibn Hisham Al-Ansari. Dan sudah kami jelaskan, beliau karena begitu mahirnya dan juga luasnya wawasannya terhadap ilmu bahasa Arab, sehingga beliau menguasai ilmu nahwu sampai-sampai dipuji oleh siapa kemarin? Al-Imam Ibn Khaldun rahimahullah dengan ucapan apa? Mazilna wa nahnu al-Maghrib nasma' annahu dhahara bi Misr rajulun 'alimun bil Arabiyyah yuqalu lahu Ibn Hisham anha min Sibawayh. Disebutkan di sampulnya itu ya. Mazilna wa nahnu bil Maghrib nasma' annahu dhahara bi Misr 'alimun bil Arabiyyah yuqalu lahu Ibn Hisham anha min Sibawayh. Kata beliau, kata Ibn Khaldun rahimahullah, senantiasa terus-menerus selama kami berada di Maghrib, di Maroko, kami mendengar bahwasanya muncullah di negara Mesir seorang alim, orang yang berilmu tentang bahasa Arab yang dikenal dengan Ibnu Hisham anha min Sibawayh, lebih nahwu daripada Sibawayh. Karena Ibnu Hisham ini, na barakallahu fikum, karyanya juga banyak, karangannya juga banyak, dan beliau juga mahir dalam bidang apa? Bahasa Arab ini, mulai dari nahwunya, sharafnya, walaupun yang masyhur berkaitan masalah apa? Nahwu. Ya kan? Matan Qatrun Nada beliau juga, syarahnya beliau juga mensyarah. Syudurud Dhahab beliau juga, syarahnya beliau juga mensyarah. Paham ya? Mughnil Labib, yang kelihatannya rumit, di dalamnya rumit tapi luar biasa, beliau juga yang barakallahu fikum mengarangnya. Tapi ingat, Ibnu Hisham Al-Ansari bukan pemilik As-Sirah An-Nabawiyah. Kan ada As-Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham, itu lain lagi. Faham ya? Sudah kami jelaskan secara globalnya, beliau barakallahu fikum pernah menganut mazhab Asy'ari. Tapi barakallahu fikum disebutkan bahwasanya apa? Tahambala qabla mautihi bi 5 sinin. Langsung menganut apa? Barakallahu fikum mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal 5 tahun sebelum meninggal. Paham ya? Jadi 5 tahun sebelum meninggalnya beliau berubah mazhab tadi itu. Kesimpulannya itu yang kemarin kita baca. Jadi jangan sampai keliru ya. Antum harus tahu siapa pemilik matan ini, siapa pengarang matan ini, yaitu Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Ibn Hisham Al-Ansari rahmatullah alaih. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalimatu qaulun mufradun. Kalimat itu adalah qaulun mufradun. Ini definisi ini tidak sebutkan dalam apa? Dalam Jurumiyah. Di dalam Mutamimah disinggung. Paham ya? Qaulun mufradun. Apa itu qaul? Qaul maknanya adalah al-lafdhu ad-dal ala ma'nan. Qaul itu adalah al-lafdhu ad-dalu ala ma'nan, lafaz yang menunjukkan atas makna. Jadi kalau lafaz tersebut enggak ada maknanya bukan qaul. Paham ya? Jadi qaulun adalah al-lafdhu ad-dal ala ma'nan. Al-lafdhu ad-dal ala ma'nan. Lafaz yang menunjukkan atas makna. Al-lafdhu ad-dal ala ma'nan. Lafaz yang menunjukkan atas makna itu namanya qaul. Qaulun. Faham insyaallah? Berarti kalau ada lafaz kok tidak menunjukkan makna bukan qaul. Contohnya daizun. Daizun itu kebalikan dari zaidun. Zaidun lafaz bukan? Lafaz. Ada maknanya enggak zaidun? Ada, nama orang Zaid. Tapi kalau terbalik daizun. Daizun ada maknanya enggak? Ada maknanya enggak? Tidak ada maknanya walaupun dia lafaz tapi bukan qaul. Kenapa? Karena tidak mengandung makna. Pahami baik-baik. Oleh karena itu muncul kaidah apa? Kullu barakallahu fikum qaulin lafdun wa laysa kullu lafdin qaulan. Ya, itu kaidahnya. Kullu qaulin lafdun wa laysa
kullu lafdin qaulan. Setiap qaul pasti lafaz dan tidak setiap lafaz qaul. Kenapa demikian? Karena qaul disyaratkan harus lafaz yang menunjukkan makna. Paham ya? Nah, berarti kalau ada lafaz tidak menunjukkan makna bukan qaul. Daizun lafaz bukan? Lafaz bukan Abdullah daizun? Daizun lafaz bukan lafaz, tapi bukan qaul karena tidak menunjukkan makna. Lafaz itu apa sih? Sudah antum lewati dulu di dalam Jurumiyah, Mutamimah. Apa itu al-lafaz? Al-lafdhu huwa as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ya kan? Lafaz itu adalah as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang mengandung di dalamnya sebagian huruf hijaiyah. Daizun memang lafaz, tapi bukan qaul. Kenapa demikian? Karena tidak menunjukkan atas makna. Mafhum alhamdulillah. Jadi qaul disyaratkan harus apa? Menunjukkan atas makna. Jangan sampai gagal paham. Sebutan itu kalimat itu adalah qaulun mufradun. Apa itu qaul? Qaul adalah al-lafdhu ad-dalu ala makna. Lafaz yang menunjukkan atas makna. Jadi kalau ada lafaz kok tidak menunjukkan makna bukan qaul. Walaupun ada suaranya daizun. Zaidun diubah menjadi daizun. Daizun apa artinya? Qaul bukan? Ya qaul karena ada suaranya. Tapi lafaz bukan? Lafaz karena ada suaranya. Tapi qaul bukan? Bukan. Karena tidak menunjukkan makna. Paham soal ini? Paham soal ini Abdurrahman? Ayo na'am. Jadi dipahami baik-baik kaidahnya nih, kullu qaulin lafdun wa laisa kullu lafdin qaula. Setiap qaul pasti lafaz. Karena disyaratkan harus lafaz yang menunjukkan atas makna. Mafhum? Tapi tidak setiap lafaz qaul. Daizun lafaz bukan? Lafaz qaul bukan? Bukan karena tidak menunjukkan makna. Mafhum soal ini? Ihsan? Ayo na'am. Sudah paham? Berikutnya mufradun. Apa itu mufrad? Mufrad dalam babul kalimah ini dikumpulkan nanti. Karena mufrad nanti maknanya macam-macam. Mufrad fi babil kalimah, al-mufrad fi babil i'rab, al-mufrad fi bab la nafil jinsi, al-mufrad fi bab al-munada, al-mufrad fi babil khabar. Semuanya mufrad tapi maknanya beda-beda. Paham ya? Semuanya mufrad tapi maknanya berbeda-beda. Oleh karena itu ana sarankan kalau bisa antum kumpulkan nanti. Kumpulkan untuk memahami ada ma'anil mufrad itu. Makna-makna mufrad. Pertama, al-mufrad fi babil kalimah, apa maknanya? Kedua, al-mufrad fi babi al-i'rab, apa maknanya? Ketiga, al-mufrad fi babil khabar, apa maknanya? Keempat, al-mufrad fi bab al-munada, apa maknanya? Kelima, al-mufrad fi bab la nafil jinsi, apa maknanya? Untuk mudah mengingat karena masing-masing beda maknanya. Mahum, dengan makna semakin paham kita. Tanpa makna kita enggak paham. Kita lihat dulu mufrad dalam bab kalimah apa? Al-mufradu fi babil kalimah definisinya ma yutalaffadhu bihi maratan wahidah. Paham ya? Ma yutalaffadhu bihi maratan wahidah. Nah, itu mufrad dalam babul kalimah. Ma yutalaffadhu bihi maratan wahidah. Nah, atau definisi yang kedua sama maknanya. Nah, yang pertama dulu yaitu ma'italaffadhu bihi maratan wahidah. Sesuatu yang dilafadzkan sekali ketukan, sekali lafaz. Zaidun, qalamun, jabalun, mufrad enggak? Mufrad. Kenapa kok harus satu? Karena nanti kalau sudah dua murakkab namanya. Paham belum? Paham belum? Satu ya. Naam. Sehingga definisi yang lain antum boleh juga menggunakan definisi lain, ma laisa murakkaban. Ma laisa murakkaban. Dua ini sama definisinya, cuman beda sama maknanya cuman beda ungkapan saja. Faham soalnya? Mufrad dalam babul kalimah apa? Ma laisa murakkaban, yaitu barakallahu fikum suatu kata yang bukan murakkab. Paham soalnya nih? Qalamun, murakkab atau enggak? Murakkab atau enggak? Enggak. Satu saja. Nah, ma yutalafat bihi maratan wahidah, dilafadzkan satu kali lafaz saja. Qalamun, jabalun. Qalamun pena, jabalun gunung. Kalau murakkab contohnya ja'a Zaidun, murakkab. Itu bukan mufrad lagi sudah. Paham ya? Ngam. Zaidun qaimun, murakkab, bukan mufrad lagi sudah. Paham ya? Tapi apa? Tapi itu dikatakan murakkab. Syaratnya ma laysa murakkaban atau ma yutalaffadhu bihi maratan wahidah. Sesuatu yang dilafadzkan
sekali lafaz. Paham ya? Atau yang bukan murakkab. Mafhum insyaallah. Nah, mengenai tarkib murakkab nanti ada pembahasan sendiri. Ada tarkib mazdi, tarkib idhafi, tarkib adadi. Paham ya? Nah, itu semua pembahasan nanti. Tarkib isnadi. Enggak usah bingung, nanti dilewati. Paham ya? Semuanya akan kita lewati insyaallah satu persatu. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah. Disebutkan situ kalimat itu tadi apa? Qaulun mufradun. Qaulun artinya udah paham ya? Al-lafdhu ad-dal ala ma'nan lafaz yang menunjukkan atas makna. Zaidun ada maknanya enggak? Ada. Orang namanya Zaid. Paham belum? Kemudian qatala. Qatala ada maknanya qatala? Ada. Yaitu apa? Kata kerja yang maknanya dia telah membunuh. Paham? Ayo. Fi ada maknanya enggak? Ada di dalam itu namanya kalimat. Yang bahasa Indonesia kata. Kalau mau dipanjang lebarkan kosakata. Paham belum? Tapi kalau jumlah dalam bahasa Arab artinya ke Indonesia kalimat, jangan bingung dibolak-balik. Jumlatun bahasa Arabnya, kalau Indonesianya kalimat. Kalimatun bahasa Arabnya, kalau Indonesianya kata. Jangan terbolak-balik. Ingat-ingat ini. Al-kalimah berarti apa? Kata. Kata itu imma isim, imma fi'il, imma huruf. Isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf kata penyempurna. Paham ya? Na'am barakallahu fik, seperti itu. Dipahami baik-baik ya? Ayo. Lanjutkan. Wahya ismun wa fi'lun harfun. Yang mana kalimat itu adalah isim, fi'il dan huruf. Antum lihat di papan tulis yang bagian sana. Di faedah sana itu, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Taala merahmati engkau, anal kalama la yakunu kalaman illa idza kana murakkaban min kalimatain fa aktsar. Suatu kalam, kalam itu kan nutkun mufhimun. Ucapan yang bisa barakallahu fiikum memberikan pemahaman orang lain. Nah, kalam itu suatu ucapan itu tidaklah dikatakan kalam kecuali apabila tersusun dari dua kata atau lebih. Belum, ini kalam, beda kalimat. Ini kalam. Misal ja'a Muhammadun, kalam. Muhammadun tajirun, kalam. Jabirun fil masjid, kalam. Karena tersusun dari dua kata atau lebih. Ja'a Muhammadun tersusun dari fi'il dan isim. Muhammadun tajirun tersusun dari isim dan isim. Jabirun fil masjid tersusun dari isim, huruf dan isim lagi. Paham ya? Itu semuanya namanya kalam. Paham? Jadi kalau kalam cuman Zaidun bukan kalam. Karena nanti definisi kalam barakallahu fikum sebagaimana yang sudah kita lewati di awal permulaan ada dua definisi, lughatan wa istilahan. Lughatan wa istilahan. Ini karena sudah kita lewati jadi beliau pun ketika enggak mengulangi antum harus paham. Yang dibahas ini kalimat. Karena apa? Kalimat inilah bahan untuk terwujudkan kalam gitu loh. Karena kalam itu enggak akan terwujudkan kalau enggak ada kalimatnya. Paham belum? Nah, kalam definisinya apa? Secara bahasa nutkun mufhimun, itu pendapat yang sahih yang dikuatkan oleh siapa kemarin? Ibnul Faris dalam kitab Mu'jam Maqayisil Lughah. Mu'jam Maqayisil Lughah, al-kalamu lughatan nutkun mufhimun. Kalam secara bahasa adalah apa? Ucapan yang bisa memahamkan atau memberikan pemahaman orang lain. Jadi kalau enggak bisa memberikan pemahaman bukan kalam. Secara bahasa padahal. Seperti isyarat. Ya akhi, ada orang berdiri atau ya akhi. Antum mengisyaratkan untuk duduk. Ya akhi. Mengisyaratkan untuk diam. Itu kalam atau bukan? Bukan kalam karena enggak disuarakan, enggak diucapkan. Secara bahasa saja enggak bukan kalam. Lah terus bagaimana kita katakan isyaratun fiha makna kalam? Isyarat yang dalamnya mengandung makna kalam. Karena orang paham kan? Antum lihat orang berdiri, antum nulis di kertas. Ijlis ya akhi. Antum sodorkan. Enggak bersuara antum. Orangnya paham enggak? Paham, tapi itu bukan kalam karena enggak disuarakan. Berarti apa itu? Kitabatun fiha makna kalam. Tulisan yang dalamnya mengandung makna kalam. Mafhum salah ya? Ayo. Secara istilah apa? Ingat-ingat secara istilah al-kalamu huwa dalam matan jurumiyah al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Udah selesai. Definisi yang paling bagus ya itu udah. Kalam itu adalah suatu lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih, ya kan? Kemudian memberikan faedah, ya kan? Kemudian apa dengan bahasa Arab. Jadi kalau ada orang ngomong pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa barakallahu fikum, Jawa, bukan kalam secara istilah. Tiung ke?
Tahu tiyongke? Tiyongke itu bahasa Jawa. Kalau misalnya pohon terlalu tinggi, antum meminta agar dipendekkan sedikit gitu tiyongke. Dalam bahasa Cina ya. Paham ya? Kemudian barakallahu fikum, turunlah. Makanlah. Bahasa apa itu? Indonesia. Kalam bukan? Bukan kalam secara istilah, tapi kalam secara lughah karena disuarakan. How are you? What is your name? My name is fulan misalkan. Itu juga bukan kalam secara apa? Secara istilah, tapi kalam secara bahasa. Yang kita bahas sekarang ini kalam secara apa? Istilah. Paham insyaallah ya? Clear sudah ya? Jadi nggak perlu diulang lagi, kalam sudah paham. Kembali ke matan jurumiyah itu. Nah, sekarang kita bahas kalimat. Kenapa kita bahas kalimat? Karena kalam tidak bisa terwujudkan kecuali apa tadi? Harus tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Bawahnya itu ada, nah barakallahu fikum, faedah lagi. Disebut di sini kalimat ada berapa? Ismun wa fi'lun harfun. Isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf kata penyempurna. Nah, huruf yang bagaimana yang diinginkan di sini? Antum lihat sana itu. I'lam annal murada bil harfi fi mabhathi ilmi nahwi huwa al harful ladzi fihi ma'nan. Bahwasanya yang diinginkan dengan huruf di dalam pembahasan ilmu nahwu adalah huruf yang memiliki makna, huruf yang dalamnya ada maknanya. Amal harful hijai, adapun huruf hijaiyah, falaysa min mabhatsina fi hadzal maudhi', bukan termasuk pembahasan kita dalam bab ini. Belum, kita enggak bahas huruf hijaiyah. Kenapa? Karena huruf hijaiyah belum tersusun. Yang kita bahas itu kalau sudah tersusun Zaidun baru kita bahas. Kenapa? Karena Zaidun tersusun dari 3 huruf, Zai, Ya, Dal. Mafhum soal ini Abdurrahman? Yang kita bahas dalam kitab nahwu ini huruf yang bagaimana Abdurrahman? Harfu huruful ma'ani atau huruful hijai? Huruful ma'ani atau huruful mabani? Ma'ani. Huruful ma'ani. Huruful mabani, huruf hijaiyah kita enggak bahas. Kenapa? Karena belum tersusun menjadi suatu kata. Faham soalnya ya? Naam. Antum lihat lagi sana itu. I'lam, setelah Anda gambarkan di atas itu ya, huruf terbagi menjadi 2, huruf ma'ani sama huruf apa? Mabani. Huruf ma'ani itu yang memiliki makna, bukan enggak punya makna, dia punya makna tapi tidak bisa berdiri sendiri maknanya. Harus ada sambungannya dengan yang lainnya. Fi. Maknanya apa fi artinya? Taufik, di dalam. Mungkin enggak antum ngomong sama orang ya akhi, fi, enggak bisa. Tapi ada maknanya fi. Tapi apa? Harus ada yang lainnya. Ima isim, ima fi'il misalkan. Jalastu fil masjidi baru bisa sempurna. Paham ya? Bukan enggak ada maknanya sama sekali ya. Yang kedua al-mabani, huruf yang dipakai untuk membangun. Huruf hijaiyah kan dipakai untuk membangun. Qalamun, terbangun enggak? Qalamun terbangun dari 3 huruf, qaf, lam, mim. Antum lihat itu yang nomor 3 yang berikutnya, i'lam annal hurufal ma'ani hiyal huruf allati istamala fiha ma'nan minal ma'ani. Ketahuilah bahwasanya huruf ma'ani itu adalah huruf yang di dalamnya mengandung makna daripada makna-makna yang ada. Misal min, dari, ila, ke, an, dari, fi, di dalam, wa nahwi dzalik dan semisal itu. Artinya semua ada. Paham ya? Cuman huruf-huruf ini tidak bisa berdiri sendiri dengan definisi yang sudah kita lewati. Paham ya? Karena dia menunjukkan atas makna fi khairiha, bersama yang lainnya, enggak bisa sendirian. Kemudian berikutnya disebutkan situ barakallahu fiik, wa amal huruful mabani hiyal huruf allati laysat fiha ma'anin, yaitu huruf yang di dalamnya tidak ada makna. Wa innama hiya li bina'il kalimah, ini penting. Huruful mabani itu huruf yang dipakai untuk membangun kata. Fi kata bukan fi, Bang. Fi kata bukan. Fi itu suatu kata bukan? Ayo, tersusun dari fa sama ya. Fi. Nah, itulah yang namanya apa? Huruf mabani, dipakai untuk membangun suatu kata. Misal alif, ba, ta, ila akhiriha minal huruf hijaiyah. Itu semuanya huruf al-mabani. Itu enggak kita bahas. Cuma disebutkan karena ada faedahnya saja. Paham salah ya? Naam. Langsung kita mengarah berikutnya, kita ambil dikit aja. Fa'amal ismu fayu'rafu bi al karrajuli. Adapun isim maka diketahui dengan al, tanda isim sekarang. Contohnya apa? Karrajuli. Ar-rajulu, rajulun, ar-rajulu, kemasukan al. Pastikan itu isim, enggak usah panjang lebar karena al enggak mungkin masuk pada huruf, tidak pula pada apa? Fi'il. Masuknya hanya kepada isim. Rajulun, ar-rajulu, qalamun, al-qalamu, kitabun, al-kitabu. Pastikan itu isim. Paham soalnya ya?
Nah, faedahnya nanti ana sebutkan lagi. Karena enggak mungkin ana sebutkan di sini semuanya karena sebagian kita lewati dalam mutamimah. Naam. Paham ya? Untuk al ini faedahnya apa yang kita ambil kemarin mengenai takbir. Sebagian mereka mengungkapkan apa? Naam bidukhuli alaihi alif wal lam. Kenapa Ibnu Hisham memilih al? Ternyata di balik itu ada rahasia yang perlu kita perhatikan dan perlu kita ketahui. Apa rahasianya? At-ta'bir bi al akhsar wa ahsan. At-ta'biru bi al akhsar wa ahsan. Lebih ringkas dan lebih bagus. Ringkas dari sisi mana barakallahu fikum? Li'annahu aqallu hurufan. Karena dia itu lebih sedikit huruf-hurufnya. Ya enggak? Al sama alif wal lam panjang mana? Alif wal lam dukhul al selesai. Paham ya? Nah, kemudian ahsan dari mana? Li'annahu yuwafiqul qaidah. Karena takbir tersebut mencocoki kaidah. Nah, kaidahnya apa? Ingat atau tidak? Abdurrahman langsungan. Ayo na'am. Yang kedua, kenapa dikatakan ahsan? Li'annahu yuwafiqul qaidah, karena dia mencocoki kaidah. Apa kaidahnya? Al-kalimah idza tarakkabat min harfin wahid tuntaq bismiha. Al-kalimah idza tarakkabat min harfin wahid tuntaq bismiha. Contohnya ini. Nah, barakallahu fiikum, langsung lihat ini ya, biar nanti tidak bingung. Saat habu, antum suruh i'rab. Saat habu, sa, wah gagal paham. Kok sa gimana? Wasin, karena apa? Satu. Diucapkan namanya. Ini namanya apa ini? Taufik sa atau sin? Sin. Wasin, harfu tangfis, itu caranya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian apa berikutnya tadi? Naam, al-kalimah idza tarakkabat min harfin wahid tuntaq bismiha wal kalimatu idza tarakkabat min harfain fa aktsar tuntaq bil lafdhiha. Paham ya? Ucapan fa aktsar itu kalau ditambahkan aja wa illah enggak perlu, enggak masalah, yang penting paham. Paham ya? Al-nam. Kemudian wa amal kalimah idza tarakkabat min harfain tuntaq bil lafdhiha. Sedangkan suatu kata kalau tersusun dari dua huruf diucapkan dengan lafadznya al, bal, hal. Perlu enggak antum mengatakan ha wal lam atau hal cukup? Hal. Perlu enggak antum mengatakan bal, ba wal lam gitu atau cukup bal? Karena dua huruf. Paham soalnya? Ahsan wa akhsar. Ungkapan yang tepat dukhul alaihi al, selesai. Walaupun apa? Walaupun yang mengatakan dukhul alaihi alif wal lam tidak sampai keluar dari ahlus sunnah. Paham ya? Tidak sampai mengeluarkan dari ahlus sunnah. Wa ana milih yang ini, tafadhol silahkan. Yang penting kita tahu hujjahnya. Paham ya? Tahu hujjahnya yang tepat apa yang tepat sesuai dengan penjelasan duka kaidah adalah apa tadi? Dukhul alaihi al, pertama akhsar, kedua apa? Ahsan. Akhsar kalau beringkas, ahsan kan lebih bagus mencocoki kaidah tadi itu. Mafhum? Itu faedah yang kita lewati dalam jurumiyah plus mutamimah sehingga tidak perlu pengulangan yang panjang lebar. Berikutnya, wa bitanwin karajulin. Perhatikan tanwin ini ya, semua kata kalau ada tanwin pastikan itu isim, itu hukum global. Qalamun, kitabun, zaidun, jabalun, itu pasti isim. Antum ragu, keliru. Paham ya? Nah, tandanya apa tadi? Tanwin. Nah, apa itu definisi tanwin? Nah, barakallahu fikum, definisi tanwin sudah kita lewati berkali-kali di dalam jurumiyah plus sekaligus di dalam mutamimah. Definisi tanwin yang paling mudah ya, anak nyebutnya yang paling mudah karena nanti ada definisinya lengkap. Yang paling mudah adalah apa? Ibaratun anid dhammatain awil fathatain awil kasratain. Ungkapan tentang dua dhammah atau dua fathah an atau dua kasrah an in un. Paham? An in un itu definisi yang paling mudah. Ibaratun anid dhammatain awil fathatain awil kasratain. Tapi yang lengkap dan bagus apa Ihsan? Naam ahsan tabarakallahu fi. Definisi tanwin yang bagus dan lengkap adalah nunun zaidatun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafdan wa tufarikuhu khattan
istighna'an anha bitakrari syaklah 'inda dhabti bil qalam. Panjang tapi puas insyaallah. Apa artinya? Tanwin itu adalah nun sukun. Perhatikan. Nah, nun sukun. Nun sukun zaidatun tambahan. Nun sukun tambahan. Kapan itu? Nunun zaidatun sakinatun talhaqu akhir ismi, mengikuti akhir isim. Secara apa? Lafaz. Kalau antum melafazkan qolamun, ada nun sukun enggak, Bang? Qolamun ketika dilafazkan. Tapi secara lafaznya wa tufariquhu khatton, dan dipisahkan ketika penulisan. Kalau penulisan seperti ini dipisahkan. Kemudian apa? Istighna, enggak butuh lagi nun. Dengan apa? Bitakrari syaklah, dengan mengulangi harakat. Inda dhabti bil qalam, ketika ditetapkan dengan tulisan. Qalamun seperti ini. Tapi kalau antum mengucapkan qalamun, ada enggak nun sukunnya? Seakan-akan kitabun, ada enggak nun sukunnya? Ada enggak? Secara ucapan ada enggak? Ada. Tapi kalau penulisan antum buang nun sukunnya, dicukupkan dengan mengulangi apa? Harakat. Paham belum? Itu definisi yang paling bagus. Sukun tambahan ngikutin akhiran isim ketika apa? Dilafadzkan. Tapi ketika ditulis dibuang atau tidak? Dibuang. Mencukupkan dengan apa? Mengulangi apa? Harokatnya. Mahum insyaallah ya. Dua definisi tadi boleh digunakan, milih yang mana silakan tafadhol, tidak ada iskal. Paham? Naam. Rajulun, qalamun, kitabun, ma'ruf. Nah, sekarang tanda yang ketiga inilah yang tidak disebutkan dalam jurumiyah, tapi pernah dinukilkan dalam mutamimah dengan ungkapan yang lain. Nah itu di dalam mutamimah disebutkan isnad ilaih. Di sini disebutkan wabil hadits anhu kata iddarabtu. Termasuk tanda isim adalah apa? Hadis anhu. Hadis anhu itu artinya apa sih? Menceritakan tentangnya. Darabtu, aku telah memukul. Berarti antum menceritakan pukulan tersebut muncul dari aku, itu loh. Paham belum? Istilah lain isnad ilaih. Isnad ilaih apa? Antum menyandarkan kepadanya. Kepada siapa? Kepada aku. Darabtu, aku telah memukul. Berarti antum menyandarkan pukulan kepadaku. Darabtu, darabta, kamu telah memukul. Berarti antum sandarkan pukulan kepada kamu. Paham belum? Hadisu anhu atau al isnad ilaih sama. Paham ya? Antum lihat faedah ini di sini barakallahu fiik. Faedah i'lam. Disebutkan sini kan baru 3. Ibnu Hisham menyebutkan 3. Masuknya al, tanwin, kemudian hadisu anhu atau isnad ilaih. I'lam anna hunaka alamatun ukhra. Ketahuilah di sana masih ada tanda yang lain. Lam yadkur hal mu'allif tidak menyebutkannya, wahiyya al-khafdu, yaitu khafat. Awil jar atau jar. Sama ya. Khafat sama jar sama atau tidak, Bang? Sama, cuman beda ungkapan. Khafat ungkapannya ahlu Kufah, jar ungkapannya ahlu Basrah, Kufiyun, Basriyun. Enggak usah bingung, enggak usah debat, enggak usah apa saling menghajar gara-gara masalah ini. Paham ya? Allahu musta'an. Wal khafdu huwa ibaratun 'anil kasrah aw ma naba anha. Khafat itu adalah ungkapan tentang kasrah atau yang menggantikannya. Paham ya? Ini hukum asal ucapan tentang kasrah atau yang menggantikannya, berarti ada pengganti kasrah. Pembahasannya sudah kita lewati dan nanti akan muncul lagi. Paham ya? Nah, contohnya jalastu fil masjidi. Aku duduk dalam masjid. Al masjidi isim atau bukan? Pastikan isim. Tandanya apa? Tandanya karena dia majrur. Paham ya? Karena dia majrur, tanda jarnya dengan kasrah. Paham soal ini? Huruf jar ma'ruf. Kenapa enggak kita sebutkan? Karena majrur tidak akan terwujudkan kecuali di antaranya apa? Kemasukan huruf jar. Paham belum? Nah, khafat terjadi karena apa? 2 sebab. Di antaranya apa? Kemasukan huruf jar. Sebab yang kedua karena apa? Karena dia mudhafun ilaih. Ya enggak? Majrur imma bil mudhaf, imma bi huruf jaran itu. Majrur itu karena dia mudhaf ilaih atau karena kemasukan huruf jar, sehingga enggak perlu ana sebutkan huruf jar. Karena ma'ruf secara apa? Mafhum gitu loh. Yang namanya khafat majrur mafhumnya imma dengan huruf jar, imma dengan apa? Imma dengan amil mudhaf, sehingga dia mudhaf ilaih majrur. Faham soalnya? Naam. Faedah yang kedua ini yang paling penting. Karena orang terkadang kena syubhat di sini. Syubhat, Bang. Kita lihat syubhatnya, Bang. I'lam, ketahuilah, anal isnad ilaih anfa'ul alamatil ism. Isnad ilaih itu adalah tanda isim yang paling bermanfaat. Kenapa? Idbihi tu'rafu ismiyatud dhamair. Dikarenakan dengannya id ini takliliyah ini ya. Idnya namanya id takliliyah.
Dikarenakan dengannya tu'rafu ismiyatud dhamair, diketahui isimnya dhamir. Dhamir itu isim atau bukan isim? Tandanya apa? Wah. Tandanya apa kalau dhamir itu isim, Bang? Tanwin juga enggak ada, al juga enggak masuk, jar juga enggak. Aneh itu. Misal at-ta fi qaulika qumtu. Perhatikan baik-baik. Qumtu ada tak itu? Tak. Nah, tak itu isim atau bukan isim? Dhamir bukan dhamir. Isim bukan isim. Tandanya apa ya? Oh iya juga ya. Altu enggak mungkin juga. Kumtun enggak mungkin juga. Kumtin enggak mungkin juga. Nah, terus bagaimana tandanya ini? Al-isnad ilaih. Antum sandarkan sifat qiyam kepada mutakallim yaitu aku. Al-haditsu anhu. Kamu kisahkan, kamu ceritakan sifat berdiri tersebut kepada aku. Nisbahnya kepada diriku, kumtu aku berdiri. Mengkisahkan tentang berdirinya tersebut. Paham belum? Sehingga al-haditsu anhu atau isnad ilaih sama. Itu tanda isim yang paling bermanfaat. Fahuwa ismun wa ma'a dzalik la tadkhul alaihi alamatul ism. Dia isim, kumtu tak itu isim. Bersamaan dengan itu tidak masuk padanya tanda isim. Masuk enggak? Enggak ada. La al wala tanwin wala kasrah wala syai'. Kok tahu kalau itu isim? Ayo, kita lihat siwal isnad ilaih, kecuali hanya satu isnad ilaih. Disandarkan atau penyandaran kepadanya. Apa yang disandarkan? Sifat qiyam kepada siapa? Kepada mutakallim kumtu. Kalau kumta pada mukhatab, kan itu selesai urusan. La tanwin wala kasrah wala al. Enggak tanwin wala kasrah al. Kumtu. Paham sekarang nih? Paham sisi pendalilannya? Kenapa kok isnad ilaih paling nomor satu? Karena kadang ada isim yang tidak menerima al, tidak menerima tanwin, tidak menerima kasrah, tapi isim yaitu apa? Dhamir. Paham belum? Nah, dalilnya tandanya isnad ilaih. Nah, barakallahu fikum wala alam itu yang kita baca, dipahami baik-baik. Kalau di sini kata idarabtu. Darabtu taknya isim bukan? Isim. Dhamir bukan? Dhamir. Isim bukan? Isim. Tandanya apa? La tanwin wala kasrah wala al. Enggak ada tanwin, enggak kasrah, enggak ada al juga. Tandanya apa tandanya? Tandanya adalah isnad ilaih atau al-haditsu anhu. Kalau al-haditsu anhu kamu berarti apa? Nah, menceritakan, mengkisahkan tentangnya. Tentang apa? Tentang pukulan tersebut. Pukulannya muncul dari siapa? Muncul dari tak mutakallim, aku. Paham ya? Atau isnad ilaih atau penyandaran kepadanya. Berarti kamu menyandarkan sifat pukulan kepada aku atau mutakallim. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.